Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Reinhard Jens Robert dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek virtual internship saya di Home Credit dengan judul Home Credit Default Risk Prediction. Home Credit adalah perusahaan financial service yang berfokus pada consumer lending. Seperti layaknya institusi keuangan lainnya, mereka menghadapi challenge yang sama, yaitu bagaimana prediksi customer mana yang lebih berisiko gagal bayar atau default, sehingga keputusan approval bisa lebih akurat dan kerugian bisa diminimalisir. Proyek ini bertujuan untuk membangun prediktif model yang bisa identify high risk applicants sebelum loan diberikan, sehingga perusahaan bisa take action yang tepat, baik itu reject, approve dengan syarat tertentu, atau approve dengan confidence penuh. Hari ini saya akan membawa Anda melalui 6 poin utama. Yang pertama adalah problem yang kita hadapi. Kedua adalah dataset yang kita punya. Ketiga, insight yang kita temukan dari data. Keempat, machine learning model yang kita develop. Dan kelima, business recommendation yang actionable untuk perusahaan. Serta yang keenam, financial impact projection. Home Credit punya masalah dengan default rate yang mencapai 8,1%. Artinya, dari setiap 100 pinjaman yang dikasih, 8 orang gagal bayar. Ini setara dengan kerugian 4 juta dolar per tahun. Kita butuh model prediksi yang lebih akurat untuk mengurangi kerugian ini. Kalau kita bisa turunkan default rate cuma 1% saja, perusahaan bisa hemat 500 ribu dolar. Jadi proyek ini sangat kritikal untuk bottom line perusahaan. Dataset kita sangat rich, ada 8 file dengan 7 unique table yang saling tersambung, dengan total hampir 58 juta rows. Tabel utama aplikasi Trend punya 307.000 aplikasi dengan 126 fitur. Yang menarik adalah kita punya akses ke 6 tabel tambahan yang berisi behavioral data. Yang paling besar adalah Bureau Balance dengan 27 juta rows yang track monthly balance dan Installment Payments dengan 13 juta rows yang detail setiap payment. Semua tabel ini di-connect pakai SKID Cure sebagai customer ID. Jadi kita bisa lihat complete picture dari setiap applicant dari berbagai angles, seperti credit history mereka, payment behavior, bahkan data dari external credit bureau. Richness data ini yang memberi kita advantage untuk prediksi yang lebih akurat. Nah, ini adalah insight paling powerful dari analisis kita. Ternyata pensiunan dan pegawai negeri punya default rate sangat rendah, cuma 5,4% dan data 5 dan 5,8%. Masalahnya mereka cuma 18 dan 7% dari total aplikasi kita. Ini opportunity paling besar yang belum kita manfaatkan. Sebaliknya, segmen working yang default rate-nya 9,6% malah mendominasi 51% pasar kita. Actionnya konkret, yaitu kita bisa bikin campaign khusus untuk pensiunan dan PNS dengan approval lebih mudah dan interest rate lebih rendah 0,5 sampai 1%. Target kita naikkan share pensiunan dari 18 ke 25% dalam 6 bulan. Impact-nya, default rate turun 8,1 ke 7% di fase pertama aja. Ini low hanging fruit yang bisa kita langsung eksekusi. Insight kedua adalah tentang demografi. Grup 35 sampai 55 tahun adalah sweet spot kita dengan default rate rendah antara 7 sampai 8% dan mereka make up hampir 50% dari customer base. Sebaliknya, usia di bawah 25 punya default rate 12%. Untungnya mereka cuma 2% dari portofolio. Education juga berpengaruh signifikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin rendah risk. Academic degree holder cuma 1,8% default rate. Gender juga faktor. Female atau perempuan punya prepayment behavior lebih baik 7% versus male atau pria 10%. Actionnya, kita prioritaskan approval untuk umur 35 sampai 55 dengan pendidikan tinggi. Dan untuk umur di bawah 25, kita wajibkan guarantor. Marketing campaign kita fokus ke segmen profesional umur 35 sampai 55 tahun. Ini akan maintain flow default rate sambil tetap grow portfolio. Lalu untuk modeling, kita tes dengan tiga algoritma dan like GPM keluar sebagai winner dengan ROC AUC 0,7866. Ini 2,6% lebih baik dibanding baseline logistic regression. Model ini pakai 192 features yang kita engineer dari 7 tabel data. Yang menarik, 5 fitur terpenting
ternyata didominasi oleh external credit scores, terutama EXT searchman yang kita create dengan averaging tiga external sources. Ini menunjukkan pentingnya data eksternal dalam prediksi. Fitur lain yang penting adalah credit term, rasio harga barang terhadap kredit, dan annual payment amount. Model ini bisa eh, distinguish mana aplikan yang berisiko tinggi dengan akurasi 78% yang cukup robust untuk production use. Sekarang kita lihat bagaimana model kita perform secara detail. Di sebelah kiri, LOC curve menunjukkan leg GPM kita di garis hijau yang paling atas dengan AUC 0,786. Artinya, model ini 78% lebih baik dari random ghosting. Semakin jauh kurva dari garis diagonal, semakin bagus modelnya. Yang lebih penting adalah conversion matrix di sebelah kanan. Dari 61.000 aplikasi di validation set, model kita berhasil currently classify 42.000 sebagai paid dan 3.000 sebagai default. Yang kita perhatikan adalah dua angka. 1,571 adalah false negatif, artinya kita miss 1,571 orang yang sebenarnya akan default tapi kita prediksi aman. Lalu ini 31,6% dari total default. Masih acceptable. Kemudian yang kedua adalah 14,280 false positif. Ini adalah good customers yang kita flag sebagai risky. Dari business perspective, eh, false positif ini bukan masalah besar karena kita bisa setup manual review proses untuk segmen ini. Better safe than sorry. Yang penting adalah kita successfully catch 68% dari potensial defaults. Yang kalau ditranslate ke dolar amount itu bisa saving jutaan dolar per tahun. Itu ini balance yang bagus antara risk mitigation dan customer experience. Kemudian dari model dan insight tadi, kita punya 4 rekomendasi konkret yang bisa langsung diimplement. Pertama, risk-based pricing. Saat ini semua customer dapat rate 12% flat. Kita usulkan differential pricing. Low risk dapat 10% sebagai insentif, kemudian medium risk tetap 12%, dan high risk 16% untuk compensate risk. Ini win-win solution karena low risk customers lebih tertarik apply dan high risk customers bayar premium sesuai dengan risk mereka. Kedua segmen expansion. Kita perlu shift portfolio composition. Working segment yang sekarang 51% kita maintain tapi optimize, sementara kita aggressive grow pensioner dari 5 ke 10% dan state servant dari 12 ke 20% dalam 12 bulan. Caranya dengan dedicated marketing campaign. Kemudian yang ketiga, expected business impact. Dengan implementasi dua rekomendasi tadi, kita bisa project default rate turun dari 8,1 ke 6,5%. Itu 19,8% improvement. Approval rate naik dari 70 ke 75%, revenue naik 15%, dan profit margin naik 25%. Semua angka ini based on conservative estimates. Kemudian yang keempat, implementation roadmap. Kita breakdown jadi 4 fase dalam 12 bulan. Bulan 1 dan 2 fokus di pre-model, bulan 3 ke 4 launch risk-based pricing, bulan ke-5 sampai ke-8 jalankan marketing campaign, dan bulan ke-9 sampai 12 monitoring dan optimize. Setiap fase punya clear uh, deliverables dan responsible parties. Sekarang kita bicara tentang angka konkret. Financial impact dari proyek ini sangat signifikan. Pertama, default rate reduction. Graf di kiri atas menunjukkan trajektori penurunan bertahap dari 8,1% saat ini turun ke 6,5% dalam 12 bulan. Expected loss juga turun dari 4 juta dolar ke 3,2 juta dolar. Eh, Cumulative savings dalam setahun adalah 800 ribu dolar. Kemudian yang kedua, revenue projection. Dengan risk-based pricing dan segment expansion, kita project revenue naik 14,3% dari 112 juta ke 128 juta dolar. Itu 16 juta dolar additional revenue per tahun. Growth terbesar dari low risk segment yang naik 25% karena kita kasih better rate dari mereka lebih
dan mereka lebih tertarik apply. Kemudian yang ketiga, cost benefit analysis. Total investment untuk proyek ini adalah $800.000 yang breakdownnya mencakup model development, marketing, training, tech infrastructure, dan ongoing operations. Tapi benefitnya jauh lebih besar, yaitu $13,2 juta di tahun pertama aja, combining reduce loss dan increased revenue. Net benefit adalah $16,4 juta dengan ROI 1,950%. Payback period cuma Payback periode cuma 0,6 bulan, artinya dalam sebulan investment sudah balik modal. Lalu yang keempat, KPI tracking. Kita set up dashboard untuk monitoring 5K, 5K metrics monthly. Default rate, default rate, overfall rate, loan size, customer satisfaction, dan processing time. Setiap metrik punya target yang clear dan achievable. Misalnya, default rate target turun ke indeks 80 dari by month 12, approval rate naik ke 107 by month 6. Ini ensure accountability dan transparansi dalam eksekusi. Kemudian slide terakhir ini adalah summary lengkap dari keseluruhan project dalam satu halaman. Kita mulai dari problem, predict ke default risk yang improve approval decisions. Dataset kita cukup komprehensif, 7 tabel dengan 300.000 aplikasi. Challenge utama adalah imbalance data dengan default rate 8,1%. Keyinsight ada tiga. Pertama, income type, pensiunan punya default rate terendah. Kedua, group 25-45 adalah sweet spot. Ketiga, yaitu external search adalah prediktor terkuat. Model kita pakai like GBM dengan ROC AUC 0,7866. Improvement 2,6% dari baseline. Top features didominasi oleh external search dan payment behavior. Business action ada empat, yaitu risk-based pricing, segment targeting, stricter policer, dan proactive monitoring. Semua actionable dan measurable. Expected business impact dalam 12 bulan sangat impresif. Default rate turun 19,8%, saving $800.000 dari reduced loss, dan revenue naik $16 juta. Overall naik 5%, ROI 1950% di tahun pertama dengan payback period kurang dari sebulan. Kemudian Battle Line ini bukan cuma technical project, ini adalah strategi inisiatif yang punya direct impact ke companies bottom line dengan ROI yang sangat compelling. Sebagai penutup, saya ingin highlight beberapa key takeaways dari proyek ini. Yang pertama, machine learning bukan magic bullet, tapi kalau diimplement dengan benar, dengan clear business understanding, impact-nya bisa sangat signifikan. Proyek ini uh, proyek ini berproof dengan proper data analysis dan modeling. Kita bisa reduce default rate hampir 20%. Kedua, insight yang actionable lebih valuable daripada model yang kompleks. Kita bisa punya model dengan akurasi 99%, tapi kalau bisnis nggak bisa execute rekomendasinya, it's useless. Makanya di project ini saya fokus tidak hanya pada model performance, tapi juga pada bisnis recommendation yang konkret dan accessible. Ketiga, ROI is king. Setiap bisnis inisiatif harus justify investmentnya saja. Investmentnya. Proyek ini menunjukkan ROI 1,950% di tahun pertama dengan payback periode kurang lebih dari Sebulan. Ini adalah no-brainer investment untuk perusahaan. Going forward, ada beberapa potential improvement. Pertama, kita bisa incorporate more external data search untuk improve prediction. Kedua, implement real-time scoring system untuk faster decision making. Ketiga, ada develop enable AI dashboard supaya loan officer bisa understand kenapa applicant di reject atau di approve. Terakhir, project ini adalah ready for production development. Model sudah train, validate, dan test. Business recommendation sudah clear dengan implementasi roadmap. Yang dibutuhkan sekarang adalah manajemen BUI dan research untuk execute.
Sekian dari presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya.